Winston Renaldi ramai dihujat netizen yang budiman setelah memparodikan Paus Fransiskus. Dalam videonya, dia memakai jubah panjang berwarna putih dengan tanda salib di dada. Dia duduk di kursi roda yang digerakkannya menggunakan kedua kaki. Kemudian, beberapa orang menghampirinya dan seolah-olah minta diberkati. Mereka kemudian bersalaman dengannya lalu pergi. YouTuber Winston yang telah melakukan parodi terkait Paus Fransiskus itu tidak beradab. Bareskrim, pihak cyber tangkap tanpa ada laporan dari pihak Paus karena negara wajib hadir terkait konten-konten yang telah menyebabkan kegaduhan. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Hari ini saya membagikan bagi kita video cuplikan yang masih viral tentang seorang YouTuber Winston Renaldi, yang mana dalam video YouTube-nya yang tentang memparodikan Paus Fransiskus dengan maksud, ya, dari video itu tentunya kita tahu adalah untuk menghina seorang Paus Fransiskus. Ya, tentunya ini adalah pelajaran penting juga bagi yang lain supaya berhati-hati menggunakan medianya. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Dr. Togar Situmorang pun mengecam aksi Winston. Tidak hanya mengecam, Dr. Togar Situmorang mengutuk keras aksi Winston dan minta Bareskrim segera menangkap YouTuber tersebut. Nah, jadi ini sangat-sangat kita kutuk, sangat-sangat kita sayangkan daripada aksi YouTuber bernama Winston tadi. Karena kenapa? Dengan kedatangannya Paus Fransiskus, yaitu orang nomor 1 di Vatikan, bahkan orang nomor 1 di dunia dari agama Katolik, itu sangat-sangat betul menyakitkan hati. Saya sebagai pemeluk agama Kristen Nasrani, itu juga tidak terima atas perlakuan yang dibuat dalam parodi yang kita sudah tahu beredar di mana-mana. Dan yang lebih kita sangat sayangkan, dengan segampang itu dia menyatakan permintaan maaf dan YouTube-nya itu sudah ditarik atau di take down. Itu tidak boleh didiamkan. Dalam hal ini, negara, terutama Menko Infocom, wajib melaporkan orang itu. Menko Infocom itu melaporkan orang itu. Bukan pausnya yang melaporkan. Karena kalau paus untuk melaporkan orang YouTuber ini tidak boleh. Karena harus paus sendiri, ya kan, yang membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian. Tapi kalau Menko Infocom, negara, itu hadir untuk suatu kegaduhan, untuk suatu tontonan atau berupa video yang bisa transmisi atau teraksesnya, itu Menteri Infocom boleh mewakili negara hadir. Karena undang-undang mengajarkan itu. Negara wajib hadir terkait misalnya ada berita-berita tentang teroris, berita-berita tentang judi online, berita-berita terkait ini, konten-konten yang memang menimbulkan sara, menimbulkan pelecehan agama dan seterusnya, itu boleh hadir di situ. Jadi saya jelas mengutuk daripada tingkah parodi yang dilakukan oleh YouTuber yang namanya Winston. Kalau dikaitkan ke pasal Undang-Undang ITE, itu dikenakan di pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE tahun 2008 yang sekarang ini menjadi pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tahun 2016. Itu kan jelas parodi di situ, itu terkait penghinaan atau pencemaran nama baik, di mana itu ancaman pidananya hampir 6 tahun. Yang tadinya 4 tahun menjadi 6 tahun penjara. Bisa bayangin nggak pasal tersebut? Artinya hari ini pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tahun 2016 itu bisa menjerat daripada YouTuber Winston. Namun Undang-Undang ITE sesuai SKB 3 Menteri itu yang melapor adalah si korbannya. Si korban kan dalam hal ini Paus Fransiskus yang diparodikan, yang dilecehkan. Nah, tapi oleh sebab itu kan ada aturan yang lain terkait negara bisa melaporkan akibat konten-konten yang dianggap negara itu tidak normal atau bertentangan atau melanggar susila, keadaban ataupun etika dalam hal berkonten, itu bisa. Jadi negara di polisi itu kan ada laporan model A, ada laporan model B. Ini bisa digunakan dengan laporan model A karena bukti sudah ada, yaitu penyebarannya YouTube. Dan di dalam penyebaran itu ada konten yang berisi melecehkan daripada pribadinya pribadi Paus Fransiskus. Ada di situ mobil, alat buktinya kan ada. Ada juga kursi roda, ada pakai jubah putih, ada teman-teman dia yang salaman-salaman. Itu bisa, semua yang ada dalam konten itu diangkat.
bisa apa sama teman-teman Ya juga. kabar reskrim dong, cyber, kerja dong. Jangan diem, tangkap itu. Tapi bukan pelecehan agama berarti. Bukan, ini ke pribadi Paus, bukan pelecehan agama. Karena tidak ada di situ terkait agama, tapi terkait fisik daripada Paus ini, Paus Fransiskus ini. Kan pakai jubah putih, pakai ada gambar salib, duduk apa tuh di kursi roda, lalu ada kijang. Padahal kalau yang sesungguhnya kan kijangnya bukan kijang ribon ini, kijang yang baru itu apa, kijang indeks apa itu. Nah itu nggak boleh itu, karena apa, kita tahu Paus Fransiskus datang ke Indonesia itu hal-hal yang sangat-sangat sakral, sangat-sangat luar biasa. Saya sebagai umat Kristen aja sangat-sangat menghormati dan bangga, apalagi kita lihat Bapak Joko Widodo pada saat Paus datang sampai nyalamain nunduk begitu loh. Saking menghormati. Kok ada sekarang YouTuber yang hanya karena mau dapat viewer, mau dapat penggemar atau mendapat nilai sisi komersil, itu melecehkan dengan parodi yang memang menghina Pak Paus. Nggak boleh itu. Negara mana ini? Negara harus segera tindak itu loh, dengan membuat laporan model A, nggak perlu nunggu laporan, gitu loh. Meskipun sudah dihapus kan. Itu tidak menghilangkan pidananya, karena niatnya sudah terungkap, niatnya sudah dilakukan. Dan kita orang awam aja bisa menilai itu menghina Paus Fransiskus. Jadi nunggu apa lagi? Kalau kayak begini terus-terusan, hanya dengan kata maaf, konten dicabut, dihilangkan, ya terus dong orang bisa dihina tanpa adanya efek jerak. Untuk apa artinya undang-undang dibuat? Pikirkan itu. Harus, karena negara kita negara hukum, kita harus equal. Sebagai negara hukum, jerat itu. YouTuber itu harus ditangkap. Harus tangkap. Ada tenggat waktu seperti apa nih biar redam dari hujatan netizen itu? Tidak ada tenggat waktu lagi. Artinya polisi sudah tahu ada YouTuber membuat satu kegaduhan dengan melecehkan pribadi Paus Fransiskus yang kita hormati. Bahkan Pak Jokowi sebagai presiden pada saat kunjungan Pak Paus Fransiskus itu menyambutnya dengan sangat-sangat hormat, sangat-sangat beradab. Kenapa ada orang lain, bukan siapa-siapa, hanya YouTuber, hanya untuk mendapatkan viewer, hanya mendapatkan nilai komersil, tapi melecehkan orang lain. Apalagi yang dilecehkan adalah Paus Fransiskus terkait fisiknya dia. Itu nggak dibenarkan lah. Kalau bisa segera tangkap, dan saya mengutuk itu. Saya advokat Dr. Togar Situmorang, saya minta dari pihak Bareskrim, dari pihak cyber, tangkap YouTuber Winson. Karena kenapa? Sudah buat gaduh. Saya advokat Dr. Togar Situmorang sangat mendukung daripada penegakan hukum terhadap YouTuber yang namanya Winson. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya mengutuk keras YouTuber Winson yang telah melakukan parodi terkait Paus Fransiskus. Itu tidak beradab. Bareskrim, pihak cyber, tangkap tanpa ada laporan dari pihak Paus. Karena negara wajib hadir terkait konten-konten yang telah menyebabkan kegaduhan. Bingung gue sama si Winson ini, maksudnya apa sih bikin parodi kayak gini? Dikira keren ya bro? Keren ya? Menurut lu keren ya? Kalau memang menurut lu keren, kenapa di take down VT-nya? Jangan jadi orang gentle dong Winson. Kalau memang lu udah berbuat, lu harus berani bertanggung jawab. Jangan langsung lu take down juga VT-nya gitu. Sumpah ya guys, gue bingung banget apa yang ada di pikirannya dia sampai dia tuh bisa POV-in Paus yang kemarin dateng ke Indonesia tuh. Gimana ceritanya gitu, gimana konsepnya, dan maksud tujuannya tuh apa gitu. Maksud tujuannya tuh baik atau buruk gue nggak tahu ya, cuman itu nggak pantas banget untuk lu parodiin gitu, dan itu nggak pantas banget lu jadiin konten. Coba deh Winson, lu pikir kalau misalnya nih orang tua lu ya yang duduk di situ terus diparodiin sama netizen lain, sama temen lu atau siapapun itu, lu gimana gitu? Pantas nggak? Sorry nih ya, kalau menurut gue konten-konten yang seperti ini menurut gue harus ditindaklanjuti guys. Nggak cuman klarifikasi minta maaf terus selesai gitu. Kenapa? Karena itu bisa membuat konten-konten creator yang lain tuh sembarangan bikin konten, tau gak sih? Ini tuh kalau menurut gue ini jatuhnya lebih ke menghina ya, karena kan kayak nggak pantas gitu. Seorang paus yang bener-bener datang ke Indonesia itu dengan tujuan yang baik, tapi lu parodiin seperti ini. Menurut gue itu hal yang gak pantas gitu. Lu orang kayak gak punya bahan tuh gak sih? Emang gak punya bahan konten yang lain apa? Daripada bikin kayak gini. Yang dilakukan oleh Winson Renaldi, seorang YouTuber yang memparodikan kedatangan Postman ya. Jadi si Winson ini membuat parodi sedang duduk di kursi roda, dia mirip-mirip dengan paus, terus ada orang yang datang seperti yang diberkahi lah, terus ada yang bertopeng setan. Nah ini banyak yang yang katakanlah men-share
tentang video parodi ini, termasuk akun di Facebook namanya NTT Talk atau Talk NTT. Nah sayangnya akun-akun seperti NTT Talk atau Talk NTT ini tidak menyebutkan bahwa si Winson Renaldi ini sebenarnya dia beragama Kristen, dia bukan Muslim. Akibatnya banyak komentar-komentar netizen yang marah, geram. Ya saya Muslim aja melihat begitu sebenarnya nggak geram juga ya. Seorang pemuka agama tidak layak diparodikan begitu atau direndahkan begitu. Nah apalagi yang Katolik, saya bisa memahami lah perasaan saudara-saudara kita yang Katolik. Nah sayangnya karena tidak disebutkan si Winson ini seorang Kristen ya, dia bukan Katolik mungkin, tapi jelas Kristen. Jadi seakan-akan menganggap bahwa si Winson ini seorang Muslim. Jadinya mereka marah, melampiaskan kemarahan mereka kepada Islam atau kepada umat Muslim, mulai dari menganggap orang Muslim tidak bertoleransi, bahkan sampai caci maki. Saya sampai pegal tangan saya karena membalasi komentar-komentar tersebut untuk meluruskan bahwa si Winson ini bukan seorang Muslim. Jadi jangan menyalahkan umat Islam begitu. Nah, banyak hal-hal yang begini yang sebenarnya terjadi di negara kita ini. Kesalahpahaman yang kadangkala dilakukan oleh media-media besar atau akun-akun besar itu secara tidak sengaja atau mungkin juga disengaja untuk mencari komentar yang banyak. Tapi jatuhnya kan kita antar umat beragama menjadi lebih lebih ribut atau lebih lebih luas atau lebih lebar gitu jarak kesepahaman kita. Jadi sering salah paham yang ujung-ujungnya saling membenci. Saya selalu berharap agar tugas kita semua sebenarnya untuk membuat kita itu sesama umat beragama saling memahami, saling mencintai, saling bertoleransi. Dan salah satunya itu tadi, meluruskan hal-hal yang nggak benar seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi sekali lagi saya mohon kepada kita semua, mari kita menjaga, mari kita merawat toleransi kita dengan cara yang pertama, hindari membuat hal-hal yang bisa memprovokasi. Seperti ya itu tadi yang kalian men-share semua ulah si Winson ini, parodi si Winson ini, tapi tidak kalian sebutkan bahwa si Winson ini bukan Muslim. Ya saya kurang paham lah perbedaannya iman Katolik dengan iman Kristen, tapi setahu saya sama-sama menyembah Tuhan yang sama kan gitu. Jadi di dalam komentar-komentar tersebut mendoakan semoga si Winson itu dapat dibukakan hatinya untuk menerima iman kepada Yesus. Lah dia itu memang udah Kristen. Jadi dari situ saja kita memahami bahwa ada kesalahpahaman, dianggap si Winson ini adalah seorang Muslim. Maka ada komentar, gimana kalau ulama mereka kita gitu kan? Ya, si Winson bukan Muslim. Jadi sekali lagi saya mohon untuk akun-akun besar, untuk orang-orang terkenal, untuk seleb-seleb medsos, kalau Anda mau men-share sesuatu yang berpotensi jadi salah paham, Anda harus lebih jelas dan lebih lugas. Nah, jadi untuk merawat, untuk menjaga toleransi antar kita semua umat beragama bukan hanya tugas 1-2 orang, tapi tugas kita bersama. Sekali lagi saya secara pribadi sepakat ya, kalau si Winson ini walaupun dia seorang Kristiani ya harus diproses hukum. Walaupun saya yakin tujuannya mungkin bukan untuk menjadikan paus, atau mungkin apalagi kalau untuk menjadikan paus ya harus diproses hukum ya. Jadi saya sendiri memang mengakui di umat Muslim sendiri banyak juga yang berpikiran sempit, berpandangan sempit, berpikir sempit. Contohnya ketika saya men-share betapa senangnya saya ketika paus dan imam Istiqlal ya, mereka itu ketika dicium oleh imam Istiqlal dahinya paus balas dengan cium tangan, itu menurut saya sangat indah. Tapi banyak juga kawan-kawan yang Muslim yang mengatakan saya itu munafik lah apalah, karena menganggap mereka itu hal yang salah. Apa salahnya? Karena itu bukan ibadah. Kalau mencampur adukan ibadah itu baru salah menurut saya. Tapi itu kan sisi kemanusiaan, saling menghargai, saling menyayangi, saling mencintai, nggak ada yang salah. Saya yakin Tuhan yang manapun menginginkan sesama umat, sesama manusia ciptaannya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman kepadanya untuk selalu damai. Nggak ada Tuhan yang menginginkan perang, nggak ada Tuhan yang menginginkan kebencian di antara ciptaannya. Jadi itu sama saja sebenarnya, mau di Muslim, mau di non-Muslim, ternyata banyak orang-orang yang berpikiran sempit, berpikiran tertutup, bahkan terlalu cepat mengambil keputusan, tidak mencari tahu. Karena ada juga di akun NTT Talk itu udah saya kasih tahu bahwa si Winson ini bukan Muslim. Anda jangan menyalahkan Muslim. Dia bilang bukan, dia Muslim, dia bukan Kristen lah. Saya kasih lagi datanya, nggak tahu orangnya terima apa tidak. Tapi artinya di hatinya sudah tertanam bahwa siapapun yang membenci paus misalnya itu pasti orang Muslim. Belum tentu juga. Banyak juga yang mungkin bukan Muslim atau mungkin nggak beragama atau komunis, kan kita nggak tahu. Nah kebetulan si Winson ini ternyata bukan Muslim, dia seorang Kristen. Ya, jadi sekali lagi saya mohon, mari kita rawat keberagaman, mari kita rawat toleransi dengan cara saling menghargai, saling menghormati. Setiap informasi yang masuk ke kita jangan langsung dipercayai. Itu dia saudara video yang baru saja kita tonton tadi. Dari video ini kita mengambil suatu pembelajaran bahwa kita
di zaman media yang begitu canggih ini, marilah berhati-hati dengan ucapan dan juga berhati-hati dengan diri kita, supaya jangan hal itu menjadi sesuatu malapetaka bagi diri kita sendiri. Teman-teman, jangan kita untuk menyenangkan hati orang kita melakukan sesuatu yang dilarang. Jangan. Kita tidak tahu apakah seorang yaitu Winston Renaldi ini untuk mencari perhatian orang-orang ataupun orang kelompok tertentu, kita tidak tahu. Itu adalah menjadi urusannya dengan Tuhan. Tetapi salah satu hal yang penting adalah bagaimana dalam videonya sudah jelas adalah dengan maksud untuk menghina. Nah, memang seorang Winston Renaldi sudah meminta maaf, dan saya yakin seorang Paus Fransiskus pun pasti akan memberikan maaf bagi orang tersebut. Tetapi yang namanya hukum tetap akan dikerjakan, dan proses hukum akan tetap berlanjut. Ya, kita hanya bisa berdoa bagi Winston Renaldi bahwa permintaan maafnya itu biarlah sungguh-sungguh dilakukannya karena memang dia menyadarinya, ya, dan dia betul-betul bertobat, bukan karena takut dihukum, takut dipenjarakan. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Mari teman-teman, kalau saudara mendapatkan sesuatu pengertian dari video ini, jangan lupa channel ini didukung terus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa.